Man of Town. Best of 5 series dari match kedua kita, The Battle of Blue antara tim Liquid Aura dan juga EVOS Glory. Yes. EVOS punya kesempatan yang besar loh, setidaknya untuk membalaskan dendam mereka di regular season. Tapi Cloud9 posisi yang kita tahu ini mid laner yang membawa EVOS yang tadinya Profesor udah bilang dari minus jadi plus dan bahkan mereka berada di posisi yang sekarang. Jujur aja ya, aku menunggukan match ini. Karena ini benar-benar dua rising star. Ini benar-benar Retri Redemption. Siapa pembuktian retribution terbaik. 7. Dan bahkan jungler terkuat. Jungler muda terkuat lebih Jungler tepatnya. muda terkuat. Ini bisa dibilang secara tidak langsung mungkin kita bisa melihat steal yang dilakukan tadi nampaknya ya. Oke. Karena Dreams juga kali ini memiliki conclusive blast, jadi akan ada tambahan damage deal yang akan diberikan. Sementara dari XP lanernya Aran sepertinya akan bermain dengan damage karena dia bermain dengan Rupture dan juga Festival of Blood. Memang belum ada first blood yang jatuh ke tangan dari kedua belah tim, tapi positioning dari Aran di sini agak sedikit tertekan. Apalagi posisi dari Anavel pun sudah mulai coba untuk at least membuat Fluffy biar nggak ke pick off. Karena kalau sampai Fluffy ke pick off ini bakal sulit untuk bisa melakukan kontes ke area turtle yang pertama. Sebel banget gugunnya muter-muter ternyata di situ dikasih mata buat Yeskiel. Kan nyebelin. Ya kan? Jadi bisa dibilang Yeskiel ngekirnya dari jauh udah ketahuan siapa yang bakal dia coba fokus gitu loh. Ya targetingnya sih. Karena membuat Anavel berada dalam keadaan 50% HP juga akan menjadi sebuah keuntungan objektif bagi tim Liquid Aura. Ketika mereka ingin melakukan kontes di turtle yang pertama. Ya, Tapi sama-sama udah dapetin level 4-nya juga sih, Danger Mas. Tapi nampaknya kali ini mereka mencoba untuk melakukan setup. Yawi stand by out position. Anavel berada di garis depan. Mereka coba untuk zoning out ke arah belakang. Bersama dengan adanya heavy speed. Tapi nampaknya Anavel harus melepaskan seluruhnya. Karena terlalu sakit damage yang diberikan dan red trap potion. Red redemption di game yang pertama. Di tangan King Gugun. Pertukaran memang 1-1 tapi tim Liquid Aura mereka berhasil untuk mendapatkan turtle pertama ya Profesor. Wah ini kalau bisa dibilang trade-nya sebenarnya masih imbang sih. Karena Gugun juga di take down kan. Jadi sebenarnya sama-sama kehilangan pemegang retribution. Hanya saja dengan bonus yang didapatkan dari tim Liquid Aura. Dengan adanya Gugun sebagai eksekutor turtle tadi. Menambah lagi pundi-pundinya dan by data. Kembali lagi kita harus lihat bagaimana kuatnya Gugun dengan retribution yang dia miliki di turtle. Oh, English caster versus Indonesia caster Mirko Etanarashi. Wow, Oh. dengan 3 suara untuk EVOS Glory sementara dari English Caster mengarah ke arah tim Liquid Aura. Oke. Sangat menarik ya. Kita lihat ya. Agak rare momennya. Chemistry ini ya antar region ya. Iya benar sekali. Oke, ngomong-ngomong chemistry kita harus nungguin combo sih. Karena Dreams dan Cloud9 ini bisa menciptakan combo yang sangat mematikan sekali untuk 3 pemain tanpa Purify dari tim Liquid Aura. Ya dari segi area of effect, efek sisi juga dari Dreams ini yang mungkin bisa jadi kunci ke team fight-nya. Tapi Fluffy, Petrify sempat mengenai ke arah Aran, tapi Aran membalikan keadaan kah? Enggak, ternyata masih ada tergentel sehingga Aran akan dipukul mundur. Tapi nampaknya Aran dia harus mencoba untuk kabur. Surprise attack-nya gagal. Aran berhasil kabur dengan jalur belakang. Membuat Aran masih selamat dan membuat buying time dengan permainan dari two-man move-nya gagal di EVOS Glory. Iya, gagal karena mereka nggak berhasil untuk dapetin Aran, sementara di area mid-nya Dreams juga bakal dipukul mundur oleh Gugun. Perebutan turtle yang kedua nantinya yang akan menjadi kunci kali ini. Apakah Anavel bakal coba dipukul mundur lagi, dipuk lagi, sama seperti di turtle yang pertama, Profesor? Ya kalau kita lihat bahkan itu nggak nanggung-nanggung deh. Mereka bakal ngeluarin semua resource ultimate hanya untuk membuat Anavel keluar heavy spin itu yang pertama. Yang kedua juga memaksakan untuk mundur karena ketika HP-nya setengah, Akai kayaknya nggak bakal bisa berbuat banyak. Tapi setup mulai dilakukan. Tapi nampaknya setup kali ini ada Fluffy di garis belakang dan bahkan Cloud9 save the day. Tidak ada perfect start multi game yang pertama membuat para pasukan dari tim EVOS berhasil memakan Gugun dan juga Anavel kembali menjadi korban jiwa. Nampaknya kali ini lebih dirugikan untuk EVOS. Mereka kehilangan sosok Dreams juga untuk berada di garis depan, sedangkan Yawi masih bertahan sampai saat ini. Meskipun hitungannya pertukarannya tetap dari kedua pemegang retribution ya Profesor, tapi memang Liquid Aura nggak berhasil untuk dapetin turtle keduanya. Berhasil disecure oleh tim EVOS. Ya tapi setidaknya pertukaran poin kill-nya masih worth it. Iya. Dan ada banyak banget battle spell yang terpicu, tapi kali ini team fight setup. Oke, setup fight kembali menuju ke Kaboke.
Dragon Pass Raul membuat Bras mendapatkan satu poin kill. Mungkin di mananya kali ini mereka coba harus melakukan sedikit aware dengan adanya push. Aran, wah apakah ini akan jadi solo pick off yang terjadi, tapi nampaknya adu mekanik dari kedua belah pihak berhasil mendisengage EXP Lenar. Hampir aja ada outplay yang dilakukan oleh Aran tadi Profesor KB. Namun dia sudah mencium adanya bau rotasi yang dibawakan oleh pemain-pemain dari EVOS. Dan kalau kita melihat sedikit replaynya, yang dimana memang sebenarnya tadi kalau kita kilas balik dikit ya, Kabuki agak sedikit memaksakan untuk mengejar ke arah Brans tadi tuh. Iya, karena pressure-nya kan lagi didapetin nih momentumnya sama Iya. tim Liquid Aura. Jadi kayaknya mereka mau maksimalin hal tersebut dan mencoba untuk melakukan untuk kedua kalinya. Oh tapi ternyata ini dia surprise yang diberikan dari TV Moskulari kembali. Berhasil mengamankan Kapoke. Meanwhile Yawi mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Dengan ada portal 1x24 jam. Kalau terperangkap di depan sana. Brans coba untuk memberikan damage yang besar tapi Yawi hampir saja tumbang. Dan Brans gagal memberikan lekan pounce terhadap seorang Yawi. One last man standing yang tidak ada di belakang sana dan Aran. Sandwich Gaming berhasil melakukan cutting terhadap seorang Brans. Kerugian yang melimpah bahkan baru masukan dari tim Liquid Aura. Gak mau melepaskan Anavel di saat objektif muncul. Wah, padahal itu satu buah astral. Meteornya sempat ditahan Profesor. Iya, tapi yang paling terpenting adalah ternyata Aran berani banget untuk melepaskan Berani banget. satu wave minion di bagian top lane hanya untuk rotasi duluan agar nantinya Fluffy fokusnya terpecah. Dan walaupun ada pertukaran dari segi outer turret, tapi lihat di bottom lane-nya. Aura juga mendapatkan hal yang serupa. Tim Liquid Aura mendapatkan objektif turret juga. Iya, memang beresiko sih. Harus merelakan turret di area atasnya pecah, tapi worth it karena mereka berhasil juga untuk dapetin Brans ya Profesor. Iya, lagi-lagi. Point kill demi kill. Dan bahkan trade objektifnya selalu diunggulkan oleh tim Liquid. Dan kali ini mereka harusnya lebih bisa menguasai setup yang menuju ke area dari mid lane turret. Karena itu adalah target selanjutnya untuk Aran dan kawan-kawan. Dan mereka benar-benar harus membutuhkan Dreams. Dreams di sini benar-benar dibutuhkan. Dan kalau kita ngomongin Aran berani ngelepasin laningnya, lihat Kabuki. Dia berhasil mendapat keuntungan dari apa yang dilepas dari Aran. Dan satu hal Profesor, sosok Fluffy nggak bakal bisa catch up dengan cepat dengan rotasi apa yang dilakukan Aran. Oke, tapi Anavel posisinya hampir aja bisa melakukan suatu ke arah Yeskiel yang lagi sendirian di area bawah. Tapi respect tentunya dari pemain-pemain EVOS Glory. Mereka nggak mau terlalu memaksakan tim karena posisi sekarang tim Liquid lah yang berhasil untuk mendapatkan perbedaan network, berhasil untuk mengungguli sebanyak 3.000 di menit yang ke-8 Profesor. Bahkan ada Blade Armor dari Gugun. Dia kayaknya bakal ready banget untuk team fight. Membadani Brans juga. Respect ya. Ini tentu akan menjadi sebuah respect item karena kebetulan Bransnya memilih untuk item attack speed. Jadi dia akan menerima damage yang cukup banyak dari Blade Armor yang dimiliki oleh Gugun. Iya, dan di sisi lain dari pemain-pemain EVOS nih masih harus menunggu timing yang tepat lagi-lagi. Pas Brans biasanya akan berjalan di arah mid to the late game. Tapi Aran, pergerakannya dan semua map control yang dipegang sama Aran nih ngebuat EVOS nggak terlalu nyaman, Prof. Itu ada Legend Sword dari Aran. Next, kalau dia bikin si Halberd, ini akan sangat mengganggu Dragon HP dan sustainability daripada Fluffy sendiri. Bisa solo pick off. Bisa solo pick off. Bisa Profesor. banget, bisa banget. Karena kalau kita lihat dari itemnya Fluffy, dia menuju ke Antiquiras, otomatis full HP-nya akan lebih luas dan efek punish dari si Halberd akan aktif secara otomatis. Dan momen Lord ini penting banget untuk pemain-pemain dari EVOS. Tapi Dreams, Oke, nampaknya Gugun terperangkap di depan sana. Mencoba dijepit oleh seorang Anavel, tapi lihat sosok Aran melakukan sedikit distraction di arah backline. Gugun still survive. Jauh SKB, Bras seorang diri. Dan Bras gak boleh terperangkap. Dan one shot. Itu dia Bras terperangkap. Gak ada jalan untuk pulang. Mereka kehilangan Fluffy, mereka kehilangan Bras. Dan bahkan travel agent untuk defensif harus dilakukan. Profesor KB. Mereka terlalu greedy, mereka terlalu terburu-buru untuk menumbangkan seorang King Gugun. Oke, targeting menuju ke arah Gugun, tapi untuk sekarang kayaknya bakal jadi Lord yang gratis. Gugun still alive. wah. Dan bahkan Yawi juga tidak tumbang, No, no. tapi sayangnya terkena efek burn dari Lethal Ignition. Sedikit mengurangi bagaimana tempo yang tadinya dimiliki sama tim Liquid Aura. Iya. Oke. Tapi ya itu Lia, ketika memang Gugun tidak berhasil ditumbangkan, berarti inisiasi dari pemain-pemain EVOS Glory gagal, Profesor. Iya, Dan mereka setupnya. harus langsung disengage. Masalahnya, Bransnya terjebak di area depan tadi. Dan kita tahu sendiri bahwa Brans tidak bisa menghindar ketika dia tidak memiliki Purify. Jadi ketika terkena wall charge, dia mau nggak mau harus berserah diri. Apalagi di sana sudah ada Yeskiel yang menodong dia dari jauh. Astraliko dibuka.
mencari keberadaan dari 3 pemain EVOS Glory, namun tidak akan terlalu gegabah. Ini seperti yang Coach Zura bilang, early dipegang oleh tim Liquid, mereka akan lebih disiplin untuk di arah mid to the late game. Karena lawan mereka tahu adalah EVOS yang dimana mid to the late game mereka sangat amat kuat. Dan bahkan 2 case analis kita memilih draft menuju ke arah Liquid Aura. Early game pressure, 6.000 gold difference. Yang cukup berbahaya adalah kali ini kalau mereka melihat kondisinya sulit banget untuk farming dan winning condition dari tim EVOS Glory ada di Cloudwood. Iya, lebih dipersempit lagi dengan adanya freeze terhadap minion. Apalagi dengan keuntungan 6.600 gold. Sekalinya Lord muncul, tim Liquid Aura memaksa untuk tim fight 5 lawan 5. Kayaknya EVOS Glory bakal dalam ancaman. Apalagi dengan adanya Gugun yang selesai dengan Radiant Armor. Dia akan makin lebih kuat ketika menerima damage dispersion dari Cloudwood nantinya. Dan masalahnya Cloudwood ini punya peranan yang penting ya. Karena Diversion bisa mengubah segalanya untuk pemain-pemain dari EVOS Glory. Sejauh ini perbedaan network lumayan makin menjauh nih Profesor. Iya. Dan EVOS mau nggak mau mereka harus butuh satu momentum. Oh sebentar, Aran aku kira dia bakal langsung build ke arah si Halberd. Enggak, Tapi dengan dual Legend Sword, menandakan Blade dia of Despair mau kah? build Blade of Despair. Mungkin karena dia tahu bahwa lawannya adalah Brans dengan Itu dia, Roger. Dan BOD. jarang Roger bikin Wind of Nature, jadi nggak akan ada satu escape mechanism dengan adanya Wind Chant effect dari Wind of Nature. Minimal kalau dia nggak Wind of Nature, Profesor kami, itu dia damage-nya ke deliver semua. Dan kalau mungkin nanti ada Wind of Nature, ke trigger itu untuk Aran. Wah ini Bransnya jadi serba salah, dia harus menghindari Wild Charge dengan menggunakan Purify. Tapi di satu sisi Aran juga bisa mengancam dengan Petrify. Betul. Jadi ini bisa dibilang Brats dikasih waktu berpikir dilematik sebelum Lord yang berikutnya mau Wah. Iya setuju sih. Dilemanya sih yang justru malah aku bilang gak boleh terlalu memaksakan juga sih dari pemain-pemain EVOS Glory. Malah kelihatan sekarang tim Liquid Aura nih Prof yang lumayan bener-bener disiplin mainnya. Oke. Karena mereka punya skill, mereka nggak perlu terlalu jauh megangin map controlnya karena mereka tahu mereka punya Astral Eagle yang bisa dibuka kapanpun ketika memang ada objektif yang akan diamankan oleh tim Liquid Aura. Hashtag stop maju untuk Yeskiel karena dia bermain dari belakang, bermain dari area yang aman dan sangat sulit dijangkau dengan adanya Dreams walaupun dengan ada Flicker. Tergantung pada Annavel sekarang karena dia punya heavy spin. Apakah dia bisa pin down Gugun untuk bisa membatalkan Battle Retribution-nya? Tapi Aran datang, seandainya kalau Aran datang ini akan ada poking damage. Mereka tidak terlalu fokus menuju ke arah Lord. Ya lihat mereka mencari di mana pasukan EVOS Glory, Momo-chan. Iya masih dicari dan Lord terpaksa akan di-reset oleh tim Liquid karena mereka tahu Annavel punya kesempatan yang sama, punya potensi yang begitu besar. Ingat ini adalah 2 pemain bertalenta yang memiliki power of retribution yang begitu luar biasa. Apalagi Annavel di sini juga membuktikan meskipun lawannya Gugun. Ingat di video tadi dia ingin bilang kalau misalnya tinggal cari titik lemahnya aja. Oke, tapi lihat Sonic akan cepat terjadi. Perpasukan dari tim EVOS dengan Wonder Bucket begitu saja tapi Aran tercatat. Finally, perpasukan dari tim EVOS mereka memiliki tim fight 4-5. The power of retribution redemption. Kali ini benar-benar membuat para pasukan dari tim EVOS harus siap untuk mengadu ke dalam retribution. Dan kalau waktu ini dia sia-siakan Profesor KB, ini akan menjadi berat untuk mereka karena mereka harus 5 versus 5. Wah, tapi masalahnya HP yang tersisa tidak membuat mereka yakin untuk bisa take over Lord-nya. Mereka harus menunggu terlebih dahulu, mereka harus reset terlebih dahulu. Dan kembali lagi ketika Diversion ready. Iya, tapi kali ini kayaknya kontes akan coba dilakukan. Oke, tim akan coba janji bersama dengan Watt untuk Heaven Spirit Cloudwood. Oke, berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka membuat para pasukan dari tim Liquid kehilangan Lord. Retribution Redemption ternyata belum ada yang berhasil. Oke, Iya. yang berhasil adalah Cloudwood. Cloudwood. Jimat penyelamat dari EVOS Glory yang kali ini harusnya akan membuat push dari EVOS Glory akan lebih dominan. Hanya saja ingat, mereka dari tim Liquid Aura punya Aran untuk bisa clear wave dengan cepat di lane jauh. Dan ini akan menambah satu winning condition baru yaitu dengan split push. Iya, dan sementara dari pergerakan Lord yang memang bergerak ke area atas, ini harusnya masih bisa di defense sih Prof. Dari tim Liquid Aura sendiri, mereka harusnya tinggal membuat at least pemain-pemain dari EVOS, ini udah merelakan untuk setidaknya inner turret aja yang bakal pecah di area bawah dan juga di area mid. Oke, dalam top lane.
Mereka mencoba untuk membalaskan kembali keadaan. Clear terhadap Lord akan coba di distraction. Tapi Aran Alexovana melonjak free untuk Kabuki. Lihat, Kabuki tidak ada yang bisa menyenggol. Kabuki sama sekali ada pressure belakang di depan sana. Double kill from Kabuki. Membuat para pasukan dari tim EVOS kocar kacir, bahkan Lavi mau tidak mau dengan adanya Black Dragon Transform untuk mundur. Wah, ini malah bahaya karena tadi seperti yang aku sudah perkirakan, Profesor. At least EVOS mereka bisa dapetin inner turret di area mid-nya. Tapi malah mereka memaksakan diversion untuk memaksakan teamfight karena mereka tahu Lordnya tidak mau jadi Lord yang sia-sia. Tapi sayangnya Brans terjebak dengan satu buah barrier yang dibuka. Mereka mau tabrak? Mereka mau cari belakangnya. Mereka mau zoning out dari seorang Cloud, tapi damage dari Kabuki nggak cukup untuk dapetin best turret. Dan akhirnya mereka melakukan disengage. Tapi dibalik itu semua, Aran jadi bebas. Coba di cutting dan Aran standby on position. Iya, dia standby langsung dipijak itu rumputnya, Profesor. Dan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk Cloud membalikan keadaan. Iya. Kayaknya stay di tempat Alecto Final Blow bukan tempat yang cocok untuk pemain dari EVOS Glory. Iya. Karena mereka akan termeltdown dengan damage per second yang sangat-sangat tinggi. Dan kali ini keadaan sedikit berbalik semenjak double kill dari Kabuki. Kabuki pun sudah memiliki Wind of Nature, jadi dia udah punya satu solusi. Ketika nanti dia akan berhadapan dengan Brans yang memiliki attack speed yang begitu tinggi. Tapi untuk Brans dia hanya memiliki Rose Gold Meteor, jawaban atau magic damage yang begitu tinggi. Namun masih perlu ditabrak. Mereka mau team fight. Damage yang sangat cukup diberikan oleh sosok seorang Yeskiel. Aran lihat dia mencari ke arah belakang. Mungkin damage terjadi. One touch yang diberikan berasa berangkat Cloud dan kawan-kawan. Walaupun ada Purify Gaming, Brans masih coba untuk bertahan membalikan kembali kanan. Tidak cukup untuk menyelamatkan sang Dreams. Mimpi yang harusnya menjadi harapan untuk EVOS Glory malah tumbang untuk kesekian kalinya, Profesor. Wah, ini tim Liquid Aura, mereka berani banget untuk mencari celah. Ketika member dari EVOS Glory terdeteksi, mereka langsung hajar tanpa basa-basi. Mereka nggak ragu untuk mengeluarkan resource ultimate yang sebegitu banyaknya. Wild Charge, Astral Echo, sampai dengan eksekusi Alecto Final Blow dari Aran juga. Ini adalah alasan kenapa memang Grok atau Chow dari Yao itu perlu di respect band, Profesor. Wah, dan ditunggu dong. Ditunggu sampai dengan di menit 18, detik 13. Untuk Lord yang selanjutnya muncul. Agar nantinya mereka lebih bisa manage wave minionnya dan akan melakukan 3 push lane secara bersamaan. Karena udah ada Aran yang megangin landing jauhnya. Tuh harusnya dari tim Liquid Aura mereka nggak usah terlalu memusingkan landing minion yang akan bergerak. Dan sementara kita melihat juga untuk in-game equipment ya, Profesor. Jadi mana memang Malefic Lord sempat dibikin juga oleh Aran untuk mendapatkan attack penetration yang begitu lebih tinggi. Iya. Sampai dengan Malefic Roar. Iya. Jadi udah pasti siapapun yang di Phantom Slash sama Aran akan menerima damage yang tinggi. Apalagi Lethal Ignition-nya akan aktif. Dan sekarang dengan adanya Lord, teman-teman dari tim Liquid Aura mencoba untuk mendobrak paksa seharusnya di 3 lane yang berbeda. Karena ini dia, wave minion yang berjalan akan sangat-sangat strong sekali. Oke, kita lihat 3 lane yang didorong secara bersama oleh para pasukan dari tim Liquid Aqua. Kali ini kita lihat di arah top lane, langsung ada Council Gaming. Yaoi mencoba untuk bertahan, mencoba diamankan oleh seorang Cloud dan ternyata distraction. Supaya Lordnya bebas masuk ke arah mid lane. Tim Liquid Aura. Mereka tidak terdeteksi antara ingin mendapatkan point kill team fight diversion. Tapi ternyata kali ini ada surprise yang terjadi. Menuju ke arah Dreams, menuju ke arah seorang Gugun. Dan mereka kehilangan sedikit power. One charge yang dihindari seorang Brans. Dan bahkan Harvest Spin-nya terperangkap dengan ada satu buah barrier yang diberikan oleh seorang Yaoi. Meanwhile Yeskiel memberikan space dari belakang. Yaoi dan kawan-kawan mencoba untuk membuat seorang dan Novel harus pulang dengan seluruh source skill yang mereka miliki. Untung tidak ada yang terpick off, Profesor KB, dari sisi EVOS Glory. Karena menurut aku itu cukup apa ya, beresiko. Yang satu mau ngejar ke area atas, yang satu ngejar ke area bawah, Profesor. Iya, kayak call-nya agak sedikit berbeda karena mereka melihat Yeskiel yang lagi bawain satu bom meteor, artinya dia bisa menembus teritorial tembok. Jadi sangat-sangat wajar sekali untuk Yeskiel, sangat sulit untuk dijangkau. Tapi ketika targetnya ke arah Gugun, Brans juga sadar dengan Blade Armor dan Antiquiras. Kayaknya ini bakal buang-buang waktu doang. Dan apalagi sekarang Gugun punya Winter Truncheon. Dia bakal makin lebih sulit untuk di-take down. Winter Truncheon Immortality kayaknya bakal menjadi item combo yang nanti Gugun gunakan ketika ada di Lord Evolve. Iya, masalahnya ini tinggal menunggu Lord juga sih, Profesor. Di Lord yang keempat nanti ya. Karena menuju ke arah late game, ingat, dari Coach Dur sempat bilang,
ini Dreams kuat banget untuk mid game call-nya. Iya, iya. Jadi kita sering banget ngelihat EVOS selalu bisa untuk melakukan reverse sweep, kebalikin keadaan di setiap game yang dimainkan di babak regular season. So Liquid Aura mereka yang harus benar-benar disiplin. Ya tapi untungnya kalau kita lihat dari tim Liquid Aura ketahuan. Surprise! Mundur ke arah belakang, Yeskiel berhasil selamat dari gempuran depan dibandingkan kembali ke kanan Aran. MSP for defensive dan Implosion mencoba untuk menyelamatkan Cloudgood, tapi nampaknya Cloudgood tetap menjadi korban. Meanwhile Flavi di arah atas, dia nggak bisa bertahan dengan sangat lama karena damage yang sangat besar dari Kabuki yang akan bisa dibendung oleh tim EVOS Glory. Double kill didapatkan Pras, unstoppable dan serang Kabuki dan Pras kali ini harus tershutdown. Triple kill yang tiada artinya karena mereka kehilangan banyak kawan. Di depan sana, Anafel harus coba mundur. Clear aja yang bisa dia lakukan dengan sangat cepat. Tapi nampaknya Anafel one last hit still survive dan minion yang muncul menyelamatkan nyawa dari EVOS Glory. EVOS Glory masih bisa untuk melakukan defense. Tapi masalahnya Super Minion terus bergerak. Memang tidak ada pemegang retribution dari sisi tim Liquid Aura, tapi at least tim Liquid Aura mereka masih bisa untuk memberikan pressure dengan adanya Yeskiel dan juga Kabuki. Win of Nature langsung menjadi item yang penting untuk Kabuki, Profesor. Iya, ya tadi dia udah sempat ganti juga dan mungkin kalau dari yang aku lihat mereka hanya melakukan push terhadap satu lane. Tim Liquid Aura sekarang jadi kebingungan. Mereka harus memanfaatkan Lord Evolve. Tapi hati-hati dengan lini belakangnya karena EVOS Glory punya Cloudgun. Winning condition dari EVOS Glory sekarang tinggal mencari di mana Yeskiel berada. Picu untuk Purify-nya shutdown karena nantinya Yeskiel akan menjadi mata untuk teman-teman dari tim Liquid Aura ketika mereka ingin melakukan kontes di objektif penting Lord yang sangat kuat kali ini. Wah, sakit banget ya skillnya. Dia nggak bikin Holy Crystal, tapi dia tahu dia butuh damage dari Glowing One dan juga Bloodwings plus. Ini dia, Lightning Truncheon yang cukup jarang udah digunakan, Profesor. Ya. Tapi ini agak sedikit jadi dilema sih buat Anafel. Karena dia selesai dengan Toilet Armor, tapi di lain kubu. Ya. Kita lihat Kabuki, ini adalah tanker killer. Semakin banyak full HP yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Glory akan semakin mudah untuk Kabuki meltdown. Iya, masalahnya tadi juga triple kill-nya sempat didapetin sama Brand, tapi nggak ada artinya karena posisi yang Kabuki juga tidak ada yang megang, Profesor. Ya, di lini belakang dia bebas banget untuk deliver damage. Karena fokus dari EVOS Glory semuanya sudah menuju ke Aran. Dan kali ini lini belakang mencoba untuk dicari dari tim Liquid Aura. Dari tadi lihat Yeskiel. Dia benar-benar awareness banget, tapi lihat sana langsung wajan! Yahweh! Berhasil mendapatkan Blape! Wajah Sweat Flicker kembali membuat momen kepada pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka mencoba untuk melakukan kontes Anafel, tidak kenal gentar. Ini dia, the rising star from EVOS Glory. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Liquid mereka berhasil menemukan Dreams. Mereka melakukan checking bows. Dengan kondisi sampai saat ini Kabuki dengan Purify-nya tidak mungkin bisa di take down oleh perpasukan tim EVOS Glory. Free Lord di tangan tim Liquid. Menuju ke arah 23 menit game yang berjalan tarik ulur, Profesor. Sudah kita lihat dari kedua belah tim. Namun lagi-lagi tim Liquid mereka tahu sekali metode pick off juga bisa dibawakan. At least membuat tim fight yang 4 lawan 5 itu adalah kunci untuk tim Liquid Wah, Aura. tapi sekarang kuncinya harus ada di Yawi sih. Yawi harus ngelamain Lordnya dengan menggunakan barir. Karena kalau enggak, pushnya cuma satu lane. Dan itu akan percuma dengan Lord Evolve. Lord Evolve-nya akan sia-sia dan itu akan bisa di-defense oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mereka butuh push 3 lane. Lolos, tadi udah dibarir. Karena Lord sempat belok ke kiri. Tapi nampaknya masih lolos dengan asal Eko mendeteksi ke arah belakang. Tidak ada flicker demikian dari seorang Yahweh. Perpasukan tim EVOS Glory mereka terkena damage yang sangat besar dan bahkan Flavi harus tumbang kali ini. Masih bisa selamat. Bletong transfer ke arah belakang. Anafel mencoba untuk mendorong dan lihat Gugun. Masih selamat dengan immortality yang dia miliki. Damage terlalu banyak dan bahkan selalu fokus dengan sosok seorang Gugun yang akhirnya bisa di-shutdown. Butuh bahkan sampai damage dari base turret. Wow. Buat tumbangin King Gugun. Iya, terlalu tebal, terlalu kuat untuk King Gugun dan Lord masih bisa ditahan. Tapi Profesor untuk teman-teman dari EVOS Glory. Ya, seperti yang aku bilang tadi bahwa sekarang adalah Baik, waktunya counter setup. Apakah bakal ada serangan? Tapi sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Oke, counter setup tidak ada yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Membuat mereka bertahan dengan satu turret base di arah bottom lane aja itu udah paling bagus. Ya, makanya tadi aku bilang pas ternyata Lordnya udah langsung muncul ke bagian mid lane. Top sama bottom lane-nya lagi dalam keadaan yang cukup buruk untuk tim Liquid Aura. Jadi mereka harus melakukan push terlebih dahulu. Mereka harus hold juga
wave minion yang ada di mid lane. Karena kalau enggak, Lordnya akan jadi sia-sia dan mereka akan coba untuk cycle ulang menuju ke Lord yang selanjutnya. Lord Evolve yang kali ini masih berada di tangan dari tim Liquid Aura. Namun, apakah masih akan tetap didapatkan kembali setelah mereka tadi gagal untuk melakukan endgame dan sekarang? Oke. Aran? Aran! Surprise! HP birthday! Lihat berapa banyak yang Winter? diberikan, tapi lihat Winter Transition not time to for this time. Damage-nya terlalu besar. Aran termakan. Tidak bisa berhasil membuat dia selamat dengan seluruh yang dia miliki. Bahkan mungkin kalau bisa kita bilang tadi Aran cuma ingin melakukan checking boost, tapi ternyata di sana jackpot. Iya. Wah, itu clear wave minion yang cukup beresiko sebenarnya dari Aran. Karena di bottom lane memang satu-satunya lane yang belum bisa dia selesaikan. Atau dia push dengan cepat. Tapi setidaknya kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, yang dimana lawannya dalam match-up-nya Luoyi, yang dimana dia bisa membawa teman-temannya untuk melakukan teleportasi, kayaknya itu malah menjadi malapetaka untuk teman-teman dari tim Liquid Aura. Iya. Harus lebih ini ya, mungkin rapi juga ya Profesor ya. Karena gimana pun ini bush-nya bisa dihinggapi oleh pemain-pemain dari EVOS. Tergantung siapa yang mau diculik. Karena biasanya akan ada satu orang yang memegang landing jauh yaitu Aran. Dan Oke, mungkin lihat mereka udah mulai terlihat di depan sana. Perpasukan dari tim EVOS mereka terus gak bisa oleh seorang Yawi. Free hit membuat perpasukan dari tim EVOS Glory. Kali ini hampir saja bisa mendapatkan sosok seorang Kaboke dan Cloudcon. Shutdown dan double kill. Didapatkan oleh seorang Cloudcon. Yes, Kiel versus Cloudcon. Lihat one by one situation. Immortality didapatkan. Tapi dengan penyelamatan dari seorang Anafel. Immortal berhasil didapatkan. Dan hanya tersisa Anafel dan juga Aran. What a setup from Cloudcon. ini dia setup diversion yang begitu mengejutkan. Pemain-pemain dari tim Liquid Aura Yawi tidak siap akan hal tersebut, Profesor. Iya. Dan ini udah mulai kelihatan nih. Mid game effect dari Dreams dan kawan-kawan. Cloudcon lagi-lagi menjadi kunci kali ini. Atas kemenangan teamfight barusan dan mereka akan mendapatkan Lord Evolve. Dengan push terhadap 3 lane yang sangat-sangat memungkinkan untuk mereka bawakan. Ditambah lagi dengan diversion kejutan dari dalam. Ingat, ini momennya berbeda. Karena wave dari Lord Evolve akan menuju ke mid lane. Tapi EVOS Glory bisa bermain-main dengan adanya teleportation dari Luoyi di luar dari map base turret. Oke, dan sementara Lordnya udah mulai bergerak ke area mid Ranger Mas. Yes, Pastor menjadi pilihan utama. Lavi telah membuka parameter. Tapi Yawi mulai menutup dengan adanya barrier di depan sana. Mulai tidak terdeteksi. Buying time coba dilakukan. Karena ada Aran dan kawan-kawan membuat Lord ini akan lebih cepat diselesaikan. Tapi meskipun begitu, di arah bottom lane, mereka juga bisa kehilangan base turretnya dan Alex to final blow. Disiapkan di arah bottom lane supaya lane yang punya turret sama-sama di arah bottom lane. Imbang kali ini objektif yang dimiliki oleh kedua belah tim. Tim Liquid Aura masih mampu untuk mempertahankan base mereka walaupun harus kehilangan 2 base turret. Tersisa lane jauh yang belum ada super wave minionnya. Yes, betul. Ya, Siapa yang akan mendapatkan turret terlebih dahulu, mereka yang akan lebih diuntungkan karena 3 lane push akan terjadi. tapi at least sekarang situasinya jadi sama, Profesor. Yang dimana tidak akan ada turret base juga untuk di area atas dan juga area mid untuk kedua belah tim. So sekarang dari segi landing managementnya akan sama. Super minion akan bergerak hanya dari area mid dan juga area atas. Tergantung dari lagi-lagi kontes yang akan dilakukan di objektif Lord yang ke-6, Profesor. Ini ada untungnya tau nggak? Untungnya aja mereka tuh akan team fight di arah top lane. Jadi bisa dibilang ini tinggal para pasukan dari tim EVOS kalau bisa ngamanin split push bawahnya. Itu enak banget untuk mereka, Prof. Iya ya, makanya split push bisa jadi kunci. Tapi tinggal kita tunggu juga bagaimana diversion cooldown yang begitu instant harusnya. Gak bakal lama untuk Cloudcon mengaktifkan kembali untuk ultimate yang sangat penting untuk bisa membawa teman-teman dari EVOS Glory. Ya. Keadaan berbalik. 3000 gold seharusnya kalau digenapin akan menuju ke kubu dari EVOS Glory. Iya. Mengingat hampir semuanya menuju ke 6 item. Termasuk dengan immortality dari Fluffy untuk melengkapi bagaimana sustainability yang dimiliki oleh teman-teman dari Macan Putih. Oke, Fluffy dengan Winter Punch. Dia tahu dia akan ada di garis depan, sekalipun Kabuki akan ngedeliver dia masih bisa bertahan. Yep. Dia akan biarkan dirinya tumbang. Dan itu dia terkadang, walaupun kita lihat di sini, para pasukan dari tim EVOS, mereka membuka badan menuju ke arah seorang arah flicker for defensive.
Really Dreams. Mereka bisa membalikan kembali keadaan. Yawi wajahnya Fornating. Permasukan dari tim EVOS. Mereka coba untuk melakukan disengage kembali. Membalikan keadaan dan menarik Slavi ke dalam permainan tim Liquid Aura. Lihat Yawi. Tadi wajahnya Fornating. Oke, mungkin niatnya ingin memberikan efek stun. 8 detik. Dari sekarang, Aran tidak diketahui. Oke, ini Aran. Lagi dan lagi tercuri. Kehilangan Aran. 70 detik bukan waktu yang baik. Menuju ke arah menit ke-30. Ternyata tidak ada disengage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Mereka ingin mendapatkan minimal 1 point kill. Tapi nampaknya pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka mengikhlaskan immortal yang dimiliki oleh sosok seorang Dreams dan juga Anafel. Anafel terbangkan Yawe. Dia balikan kembali keadaannya. Menuju ke arah tengah. Menuju mencoba untuk mengejar Gugun. Tapi nampaknya Gugun tidak berhasil ditangkap. Tapi kali ini Lihat Kabuki mencoba untuk lari dari kejaran pemain-pemain EVOS dan Gugun. Oke, damage tadi Pras terlalu sakit. Immortality dipecahkan. Cloud9 berhasil membuat para pasukan tim Liquid kehilangan jungle mereka. 3 orang hilang. Kapoke kali ini mencoba untuk bertahan memberikan damage yang diberikan. Tapi Immortality terakhir tidak bisa diselamatkan. Looking for weapon. EVOS Glory. Wipeout and EVOS take the game 2 harusnya. One straight push Israel. Wow, possible banget untuk endgame. Karena Aran 7 detik lagi baru hidup. Tapi mereka harus mengingat bahwa memang wave minion masih ada. Apakah mereka akan langsung untuk menuju ke base? Mereka langsung. Kalau mereka nggak langsung, ini rugi untuk mereka. Tapi Dan lihat, masalahnya cuma 1 gerobak minion saja. ya itu dia yang dibutuhkan. Lihat, Cloud9 bakal coba untuk baik time. Mencari di mana kondisi mereka. Aran 10 detik sebelum Yawe dan Aran terperangkap ini dia. EVOS and Glory take the game 1.